Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan gizi, senang sekali hari ini saya Nadila Saleh menemani aktivitas Anda di bulan suci Ramadan, tentunya bersama podcast BGN. Hari ini tentunya kawan gizi kami akan menghadirkan sejumlah perbincangan-perbincangan menarik, hangat, dan tentunya akan menambah wawasan kawan gizi di rumah selama bulan Ramadan ini. Dan tentunya saya juga tidak sendiri. Saya sudah bersama dengan dokter cantik yang menemani saya di samping kiri ini. Ada Dokter Kiki Sheila Puar, SPKGA. Selamat siang dokter. Selamat Masih siang. puasa ya dokter ya hari Insya ini ya? Allah. Insya Allah, alhamdulillah. Oke, hari ini saya sudah bersama dengan seorang dokter praktisi dokter gigi anak dari Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, karena tentunya kami akan memberikan pembahasan menarik ini ya seputar senyum saat puasa, tips merawat gigi di bulan Ramadan, karena ini sesuatu hal yang penting sekali ya dok. Ya. Dan dalam praktik kehidupan sehari-hari terkadang kita orang dewasa saja lupa untuk menjaga dan merawat gigi kita, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Ya. Kami ingin tahu dokter, terkait dengan kesehatan gigi anak saat bulan puasa ini gimana sih perubahan pola makan dan minum saat anak saat puasa anak ini mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut anak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Seperti kita tahu bahwa kita puasa ini kan pola makan kita kan berubah ya. Yang tadinya kita siang bisa makan, minum juga sepuasnya gitu, tiba-tiba kita disuruh makannya cuma sahur, lalu nanti sepanjang waktu pas mau berbuka. Nah, disitulah yang membuat akhirnya kalau kita kurang asupan cairannya, otomatis air liur akan berkurang. Nah, sementara air liur ini kan fungsinya untuk self cleansing, sebagai pembersih alami. Untuk gigi kita ya? Iya. Kalau kita kurang cairan masuk ke dalam tubuh, otomatis air liur kita akan kental. Kental yang menyebabkan efek self cleansingnya jadi berkurang. Nah, itu yang membuat kita harus pastikan saat berpuasa ini anak-anak kita jadi harus, ya jangankan anak-anak ya, ada dewasa pun juga asupan cairannya tuh harus bagus. Karena terkadang apalagi masih anak-anak ya, ketika kita bangun sahur itu susah sekali untuk minum air putih pun tentunya terbatas. Yang menjadi pertanyaan kita juga sebenarnya apa sih masalah-masalah yang kemudian akan muncul kepada anak dalam bulan puasa ini apabila dia kekurangan air putih gitu? Iya, itu efeknya udah domino tuh. Biasanya kalau anak sudah kurang cairannya, mulutnya terasa kering, kita belum lihat dalam mulutnya ya, bibirnya aja tentu sudah pecah-pecah. Lalu kita mulai lihat dalam mulutnya, gusinya akan mudah berdarah. Nah, itu tentu akan mempengaruhi ya secara dia bicara, itu nanti akan menghasilkan bau mulut, karena kalau mulai ada perdarahan atau mulai ada peradangan aja di gusi itu ya, itu akan membuat nafas kurang sedap. Oke, selain itu apalagi dok, apakah ini juga masalah gigi itu, apakah juga akan turun ke organ-organ tubuh yang lain, itu juga bisa berkaitan gak dok? Secara langsung tidak, tapi dengan kondisi mulut kita yang kering, kan akan terjadi peradangan di gusi. Nah, tapi untuk giginya kalau sudah ada lubang, baik itu setitik aja, nah itu harus segera ditambal. Kalau enggak nanti kalau lubangnya makin besar, makin dalam, kena saluran akarnya, kena syarafnya, nah itu yang bisa kena ke semuanya. Jadi masalahnya jadi lebih kompleks apabila kita tidak secara teratur merawat gigi kita ya, walaupun itu bukan di dalam bulan puasa seperti ini ya dok. Kenapa sih dok perawatan gigi terhadap anak-anak ini sangat penting terlebih di bulan puasa? Ya, pentingnya ini karena pertama kan orang tua sedang mengajari anaknya berpuasa ya, supaya bagaimana selama sepanjang seharian itu dia puasanya lancar, tentu jangan ada keluhan. Misalkan kalau dia udah ngerasa tiba-tiba gusinya sakit, ya, atau tiba-tiba giginya sakit, atau tiba-tiba bibirnya pecah-pecah berdarah, akhirnya kan membuat akhirnya puasanya jadi nggak maksimal. Jadi itulah yang membuat supaya ibadahnya lancar, anak-anak juga ngerasa senang gitu melaksanakan ibadah, ya harus dipastikan kondisinya keseluruhannya baik.
begitu. Tapi dok, tentunya untuk membangkitkan semangat dan motivasi anak-anak untuk sikat gigi ini kan susah sekali ya dok. Ada nggak sih dok cara yang bisa orang tua di rumah, emak-emak ini praktikkan agar anak-anaknya ini nggak ribet gitu kalau mau sikat gigi? Ya, memang kuncinya dari orang tua. Selama anak ini masih belum benar-benar bisa kita lepas, memang harus kita pantau. Rata-rata usia 7-8 tahun masih harus didampingi orang tua. Jadi orang tua harus pastikan, misalkan anak ini sudah mau, aku udah bisa nih nyikat gigi sendiri. Tante mama cek dulu ya, coba ya gitu. Ternyata ya belum bersih, caranya kurang benar. Jadi memang orang tua harus teliti, harus jeli membersihkannya. Terkadang juga lupa kan ngebersihin lidahnya. Betul. Harus selalu ada ya pantauan dari orang tua ini tentunya sangat penting sekali untuk mendampingi anak-anak kita, terlebih ketika dia juga baru mulai berpuasa, apalagi ya dok, ini kan ada perubahan gitu. Nah ini perubahannya berkaitan juga dengan kapan waktu terbaik untuk sikat gigi. Karena biasanya kalau di kehidupan kita sehari-hari, di luar dari bulan Ramadan, kita akan sikat gigi sebelum tidur, sebelum beraktivitas, ataupun kalau kita selesai makan dan gak nyaman kita sikat gigi. Kalau di bulan puasa ini waktu terbaiknya kapan? Tentu pada saat makanan itu setelah berkontak dengan gigi. Jadi setelah dia sahur, ya segera sikat gigi sebelum dia habis subuh terus tidur lagi gitu ya. Dan malam sebelum tidur, setelah berbuka, sebelum tidur tuh harus disikat. Jadi waktunya cuma itu aja memang gitu. Soalnya kalau di tengah-tengah selama berpuasa, batal dong puasanya. Jadi modus kan ya. Udah kelupaan kan biasanya jadi modus anak-anak ya. juga ya. Kelupaan udah sikat gigi, aku udah sikat gigi. Terus kan ada rasa-rasa odol manis-manis kan. Dia kumur-kumur, iya nggak kumur, tapi kan ada sedikit yang tertelan. Jadi memang agak-agak ya dibilang takutnya nyaris tertelan, ya udahlah. Kita pastikan yang paling aman itu. Ya itulah tadi yang dokter bilang juga, pendampingan dari orang tua itu penting sekali dan sangat-sangat diperlukan dalam menjaga aktivitas sehari-hari anak begitu. Pertanyaan selanjutnya nih dok, teknik untuk menyikat gigi yang benar dan aman untuk anak-anak ketika sedang berpuasa ini gimana sih dokter? Tekniknya? Apakah berbeda dengan aktivitas sehari-hari sama biasa? Sama aja. Orang tua harus tetap mendampingi dan harus tahu caranya. Ya tentu kalau untuk tahu caranya kayaknya bisa browsing deh. Kayaknya kadang orang tua, wah ya zaman sekarang ya bisa dengan segala macam bentuk platform ya. Sikat gigi kan macam-macam bentuk sikat gigi. Orang tua kalau saya lihat kesini sih makin kreatif lah untuk dapat informasi untuk pakai sikat giginya apa, odolnya apa, dan harus yang berfluoride ya. Pasta giginya harus ada fluoride-nya gitu. Dokter, ini sebenarnya pertanyaan yang umum banget. Biasanya suka kita tanyakan kepada ustadz dan lain-lain, tapi kita ingin tahu juga nih gimana perspektif dari dokter. Penggunaan pasta gigi dan obat kumur itu bisa membatalkan puasa anak nggak sih dokter? Nah itu yang agak abu-abu ya. Iya. Kalau obat kumur sebenarnya untuk anak-anak itu tidak terlalu dibutuhkan. Kecuali anak-anak ini ada masalah dengan pencernaan, misalkan dia ada GERD, kan dari kecil ada anak yang GERD kan, jadi masalahnya asam lambungnya naik, menyebabkan akhirnya di dalam mulutnya itu kondisinya asam, air liurnya. Nah itu perlu dinetralisir memang dengan obat kumur. Nah kalau pasta gigi ya itu tadi asal jangan tertelan aja, tapi cuma memang kita ngasihnya sedikit sih, seslice. Kalau buat usia sampai 3 tahun itu sebesar biji jagung ya. Itu aja maksimal. Atau kalau masih usianya di bawah 3 tahun ya seslice sedikit aja. Jadi nggak perlu berbusa-busa yang akhirnya tuh anak nanti ketelen sama nggak perlu berlebihan ya? Iya. Oke dokter. Selain itu juga dalam bulan puasa ini kan salah satu hal yang perlu kita perhatikan adalah pemilihan makan dan minum untuk anak-anak. Ini dokter ada hal khusus nggak dok yang bisa dok sampaikan kepada kawan gizi di rumah terkait pemilihan makan dan minum untuk anak-anak ini dokter? Ya itu dari dulu lah ya, dari zaman saya dulu tuh makan harus yang buah-buahan yang berserat gitu kan, tinggi protein, nggak boleh goreng-gorengan apalagi itu semuanya ya. Itulah harus mensiasati orang tua. Jadi jangan pada saat dia ngasih makanan ya jangan semuanya yang misalkan tidak ada yang berairnya gitu ya, atau makanan yang dihangatkan lagi berulang-ulang. Tapi makanan yang, atau misalkan anaknya nggak suka sayur ya. Iya kan harus, banyak ya anak-anak yang harus kreatif nih bagaimana caranya memasukkan sayuran ke dalam
makanan yang bentuknya lucu gitu kan. Jadi anak tuh nggak tahu kalau dia tuh makan sayur gitu loh. Jadi memang harus ya kreatif memang orang tuanya untuk membantu anak-anaknya ya. untuk mau makan ya. Terus tentu ya kacang-kacangan gitu kan, buah-buah. Karena saya rasa kalau anak-anak ngelihat yang menarik akan dia makan gitu loh. Kalau minuman gimana dokter? Biasanya kan orang tua suka ngasih susu, itu sebenarnya bagus nggak sih dokter untuk anak-anak yang lagi puasa? Susu itu bagus, cuma kalau nggak dinetralisir oleh air putih, yaitu tadi susu 4 jam di luar kondisi ini kan dia akan menjadi asam. Kasihan nanti kan anak-anak yang rusak giginya cepat karena minum susu di botol yang lama itu kan cepet tuh, cepet rusak giginya. Jadi memang nggak apa-apa. Terus minum yang bersoda juga nggak boleh. Itu pantangan banget Pantangan kayaknya banget, ya, karena akan mempengaruhi gimana proses dia menahan diri, menahan lapar selama bulan puasa gitu ya. Oke. Dokter, salah satu masalah yang selalu muncul dalam bulan puasa ini adalah seperti yang dokter sudah sampaikan tadi juga, bau mulut. Bukan cuma orang dewasa saja, tapi anak-anak juga, bahkan ada kasus juga anak-anak yang minder, nggak mau puasa karena takut bau mulut. Karena sekarang kan aktivitasnya berpuasa, kita juga sekolah, ketemu teman-teman. Ini ada nggak sih dokter tips dan trik untuk kita, terlebih anak-anak, agar nggak bau mulut selama bulan puasa? Oke. Kalau untuk bau mulut memang sebenarnya itu faktornya 2 ya, dari luar dan dari dalam. Dari dalam yang tadi saya bilang kalau dia ada masalah dengan pencernaan. Jadi gas dari dalam perut itu keluar, akhirnya mulut itu lebih asam. Lalu yang kedua dari faktor luar, ya dari makanan-makanan yang dia makan. Itu tentu mempengaruhi semua jenis makanan, apapun itu yang membuat akhirnya mulutnya lebih bau. Tapi kan sebelum itu harus dicek dulu giginya, ada yang lubang nggak, gusinya mudah berdarah nggak. Udah biasa kan belum anak-anak ini memakai dental floss? Di sela-sela gigi itu kan suka ada makanan nyelip-nyelip. Iya betul. Nah, karena di lidah juga kadang kan kita nggak memperhatikan itu juga kan orang sebagai orang tua. Masih suka luput kalau saya perhatikan, saya tanya orang tua, lidahnya dibersihkan nggak? Enggak, sikat. Lidahnya disikat harus. Gitu. Oke, tapi dokter, anak-anak ini kan ada yang memang alhamdulillah masih sehat, bisa beraktivitas dengan baik selama bulan puasa, bisa berpuasa juga. Tapi kan ada anak-anak juga yang ada penyakitnya seperti yang dokter bilang tadi, ada sakit lambung. Ini gimana sih dokter? Apakah ada tips dan trik biar dia bisa meminimalisir? Kalau enggak, semoga bisa menghilangkan juga bau mulut gitu dokter. Oke, biasanya saya kerjasama sih dengan dokter anak gizi. Itu sama dokter anak gizi metabolik itu biasanya dikasih enzim. Ya, yang menetralisir, sama seperti kalau orang dewasa suka mah tuh dikasih obat untuk anti mah. Netralin gitu. Ini ya lambung ya. Iya, itu ada untuk anak-anak. Biasanya kita karena saya periksa nih misalkan nih anak ini ternyata giginya nggak ada lubang, ternyata gusinya juga nggak berdarah. Oh ternyata memang dia ada masalah bawaan dengan GERD-nya tadi. Nah itu sama dokter anak dikasih obat itu. Jadi yang ke pencernaannya. Ini mungkin penonton kita ada kawan gizi yang mungkin masih mak-mak yang baru punya anak, ini dokter yang baru punya anak yang mulai baru belajar berpuasa. Ini dokter ada tips dan trik nggak dokter untuk membuat mereka bisa termotivasi, sikat gigi dan berpuasa juga gitu, merawat gigi dan berpuasa? Iya, tekankan ke anak bahwa membersihkan gigi itu adalah seperti jadi kebutuhan kita makan dan minum. Sesering kita makan dan minum, sesering itu pula kita gigi itu butuh untuk dibersihkan gitu loh. Mulut itu dibersihkan karena itu investasi jangka panjang. Semua penyakit yang lewat mulut itu cepat sekali terjadi karena di dalam mulut itu banyak bakteri, itu paling banyak. Tidak ada lubang, tidak ada peradangan gusi, itu bakteri di dalam mulut paling banyak gitu. Jadi orang tua ya harus mengajarkan pelan-pelan, mulai dari ya untuk berpuasanya tentu kan challenging juga ya untuk anak-anak ya. Apalagi yang baru mulai ya. Iya. Nah makanya biasanya kan reward itu kan, teori reward itu perlu juga dilakukan. Sekalian juga pembersihannya, jadi kayak dibikin absen aja, udah sikat gigi belum? Udah. Nah jadi sekalian gitu loh, dengan dia sikat gigi, lalu dia sudah puasanya full, misalnya sikat giginya udah full 2 kali sih, oke, dapat reward gitu. Berarti emang pendampingan orang tua ini penting sekali.
bagi anak-anak terutama yang baru mulai belajar berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Usia 7-8 tahun itu masih kok didampingi. Tapi dokter, mungkin dokter punya pemahaman tersendiri ataupun perspektif juga. Biasanya anak-anak itu baru bisa mulai dianjurkan untuk berpuasa tuh di umur berapa sih dokter? 7 rata-rata ya. 7 tahun ya berarti ya. Oke, kalau misalnya di bawah itu gimana? Ya mungkin dokter? masih setengah hari gitu kan. Kalau bisa belajar pelan-pelan gitu ya. Kalau full tuh 7 tahun rasanya udah. Ini bisa jadi tips dan trik juga buat teman-teman di rumah, emak-emak, bunda-bunda yang baru memiliki anak umur yang tepat, yang dianjurkan untuk berpuasa adalah 7 tahun. Kalau masih di bawah itu bisa setengah hari. Pinter-pinter ibu-ibu di rumah. Oke. Bertahap kan. Bertahap, betul. Ini ada pertanyaan juga, gimana sih dokter peran orang tua dalam membangun kebiasaan merawat gigi anak selama Ramadan dan seterusnya? Artinya ada apa yang dia terapkan saat ini bisa terus-menerus dilakukan, ada komitmen yang dijaga oleh anak itu. Ya balik lagi ke orang tuanya. Orang tuanya jadi contoh. Orang tua sebagai role model dan orang tuanya harus konsisten. Apa yang dikatakan itu yang dia lakukan. Jangan sampai kita mengingatkan anak untuk membersihkan giginya 2 kali sehari, tapi pernah sekali dia melihat kita, mama nggak sikat gigi mau tidur, oh iya gitu. Jadi anak tuh memang sangat jeli, dia pasti akan meniru semua tindak-tindak. Mencontoh orang tua. Dia akan meresapi, oh ya nih, mamaku enggak, kok aku ini gitu. Jadi kuncinya memang orang tuanya harus konsisten dan itu pelajaran yang terus-menerus harus dilakukan sampai akhirnya ya sama kayak kita ngajarin sholat kali ya, gitu. Jadi kita anggap tuh di akhirnya suatu kebutuhan gitu. Kalau nggak kita sikat gigi nggak enak ya. Harus sikat gigi deh, nah gitu. Jadi dan itu harus didampingi terus memang anaknya, rata-rata sampai usia 8 tahun sih. Oke, 8 tahun ya. Iya. Oke dokter, kebiasaan untuk merawat gigi itu kan perlu banget diterapkan sejak dini dokter. Nah dalam konteks di bulan suci Ramadan ini tentunya kan harus bertahap ya penerapannya untuk anak-anak. Apa saja sih dok aktivitas yang harus kita lakukan? Apakah harus sikat gigi aja atau harus di flush dan lain sebagainya? Ini apa aja dok? Iya, setelah sikat gigi lalu pakai floss, dental floss. Kalau sulit pakai yang gulungan tuh kan ada yang handle-nya satu-satu ya. Nah itu belajar juga dan kita sama-sama ngaca nih berdua sama anak. Ini loh bersihin ininya pakai dental floss gini gitu kan. Terus cara nyikatnya tuh begini. Nggak begini aja nyikatnya, tapi nyikatnya juga sirkuler gitu ke permukaan. Nah, terakhir lidahnya disikat. Jadi sama-sama kita liatin lidahnya, ayo lidahnya buka, bersihin gitu. Jadi memang seteliti itu kita harus ngajarin anak. Jadi, pendampingan dari orang tua ini kayaknya nomor satu yang itu harus kuncinya memang. Yang menjadi kunci dari penerapan ini. Iya, dan ya itu tadi berhubungan dengan gizi tadi. Kalau kita sering memberikan setiap hari yang manis-manis, itu tadi kita akan mendapatkan akibatnya ya akhirnya nanti anaknya jadi sugar tooth kan, giginya gampang lubang gitu, jadi nggak sehat dan mulut akan lebih asam kalau kita setiap hari makan yang manis-manis. Iya dokter. Jadi dokter ini kan kita sambil menemani aktivitas kawan gizi yang ada di rumah, barangkali mereka nonton sambil mencari inspirasi nanti mau berbuka apa ya, nanti mau sahur apa ya. Ini dokter ada ini nggak ada rekomendasi untuk kawan gizi hari ini? Rekomendasi makanan. Waduh, apa ya, kalau berbuka saya selalu senangnya makanan yang fresh. Misalkan nih kita bikin sop gitu ya, sayurnya ya maksudnya baru, jadi jangan yang dianget-angetin. Gitu. Itu juga akan mempengaruhi ya dokter? Iya tentu, kan lebih bagus gitu ya. Terus kalau buat anak-anak tentu kayaknya suka perkedel deh kayaknya. Perkedel ya, oke. Ini ada menu perkedel ya. Ini agak jarang sebenarnya. Perkedelnya isinya banyakan dagingnya, jangan banyakan kentangnya. Kalau untuk sahur gimana nih dokter? Untuk sahur? Untuk sahur tentu jangan yang spicy lah, nanti sakit perut kan. Jangan spicy, jangan yang pedas-pedas. Kayaknya telur dadar udah paling ini ya kayaknya. Ya telur dadar yang paling ini, paling mudah juga. Paling aman gitu dan kayaknya aman ya. Comfort food buat anak-anak.
Iya betul. Oke dokter, nggak terasa ya kita udah menemani kawan gizi hari ini kurang lebih 31 jam ya dokter ya untuk menemani kawan gizi hari ini di bulan suci Ramadan. Kita berharap perbincangan saya bersama dengan dokter Kiki Sheila Puar pada hari ini memberikan manfaat dan juga pengetahuan baru bagi kawan gizi yang ada di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan Ramadan Fit pada hari ini. Saya Nadila Saleh, mewakili segenap kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.